Dingin-dingin dimandiin, nanti masuk angin. Yo, selamat datang di channel Quentitest. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Jadi di video kali ini kita akan merakit sebuah PC gaming, yang dimana PC ini yang pastinya bakalan digunakan untuk kebutuhan rendering, kayak ngedit video gitu kan, itu utama banget, apalagi untuk live streaming dan juga untuk gaming pastinya ya kali, cuman buat ngedit doang. Sekali-sekali lah kita main game Wukong ya kan, ya benar sekali. Yang dimana kita merakitnya ini dari awal hingga bisa bermain game, mulai dari proses perakitan, terus itu proses instalasi Windows, terus itu proses install driver. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu gitu kan. Terus tuh hingga ke ya bermain game ya kan. Itu pasti banget kalau main game itu di channel ini. Dan mungkin juga kita bakalan tes untuk live streaming, tapi ya semoga aja bisa ya kan. Karena untuk speed jaringan saat ini itu cuman 500 KB. Ada apa ini dengan provider yang saya miliki? Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya kan. Dan langsung aja kita ke intronya dulu. Let's go! Oke, jadi untuk komponen yang pertama yaitu ini dia sebagai bintang tamu utama kita, yaitu power supply untuk mensuplai PC kita biar makin hemat listrik. Ya, tergantung komponen apa yang digunakan sih. Cuman ini memiliki efisiensi yaitu di 80 plus gold, yaitu adalah PSU dari FSP Hydro G Pro 850 watt yang sudah 80 plus gold. Dan dia juga sudah support ATX 3.0 dan juga 12 VHPWR ya guys ya. Jadi ini bisa untuk ke VGA terbaru dari si RTX. BTW untuk PSU ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Kalian bisa aja mampir di video tersebut ya kan. Dan untuk harganya nanti bakalan saya sebutin saat proses rakit PC. Oke lah, kita lanjut ke komponen berikutnya. Yaitu adalah sebuah motherboard. Ini dia motherboard yang kita gunakan, yaitu motherboard Gigabyte B460M, yang dimana motherboard ini sudah pernah kita gunakan di video sebelumnya, yaitu rakit PC 5 jutaan. Kita buka aja langsung, jejang. Ini back panel, kita taruh. Oh ya, kalau kalian beli motherboard baru, itu biasanya kalian tuh dapat yang namanya kabel SATA. Nah, ini kardusnya jangan kita taruh dulu. Di sini kita menggunakan motherboard dengan LGS 1200. Yang dimana motherboard ini support Intel generasi ke-10. Mungkin aja dia bisa Intel generasi ke-11 ya, mungkin ya, tapi harus update BIOS. Biasanya segitu. Lalu untuk spesifikasi yang dimiliki si motherboard ini itu ya kurang lebih nggak jauh beda sama si H510. Tapi yang spesial itu dia memiliki 4 slot RAM. Dan juga untuk belakangnya ini dia ada USB 3.0 plus 3.1. Dan selebihnya sih ya nggak ada yang spesial ya. Oh, ini ada bip bawaan. Dan untuk harga dari si motherboard ini itu ada di harga 1,5 jutaan atau 1.566.000 rupiah. Itu untuk yang merek Gigabyte. Tapi saran saya kalian mendingan pakai si Kaizen KYO H510 dengan LGA 1200 juga. Cuman yang bedanya ini dia cuman punya 2 slot RAM. Ya nggak masalah sih. Soalnya kan kita ini menggunakan prosesor yang tidak high-end banget ya kan. Ya ini kita menggunakan prosesor entry level dari Core i3, yakni Core i3 apa ini? 10105F. Yang dimana ini prosesor belakangnya ada seri F yang menandakan dia ini tidak memiliki VGA bawaan. Jadi ini catatan penting untuk kalian yang merakit PC pemula banget. Kalau di awal PC kalian tidak membeli VGA eksternal, tidak disarankan membeli si prosesor ini. Lebih baik mending ambil yang belakangnya itu nggak ada seri F-nya ya, karena ini benar-benar nggak ada VGA bawaan atau untuk onboard itu nggak ada. Dan langsung aja kita buka. Dan untuk harga dari si prosesor ini 1.200.000. Mungkin ya kalian bisa dapat di harga 900 ribuan, tapi itu bekas ya.
Dan juga tray, belum termasuk HSF-nya. Kalau kalian beli baru, udah pasti dapat garansi, dapat si ininya. Nah, ini dia Intel. Si HSF yang cukup proper banget sih ini. Dan ini dia untuk prosesornya. Nah, ini dia prosesor Core i3 10105F. Core i3 13105F. Dan untuk cara pemasangan prosesor sebenarnya cukup mudah. Ya, ini kita tinggal tekan aja di bagian pengait kanannya ini. Terus itu geser ke kanan. Terus itu naikin. Udah deh, kelepas, tinggal di kayak giniin. Nah, ini kan ada tutupnya nih. Nah, ini gak usah dibuka. Terus ini prosesornya langsung aja kita pasang dengan posisi, ini kan ada coakan nih. Dan di motherboard juga ada coakannya nih. Tinggal disamain aja dah. Nah, beginilah kira-kira. Baru dia sama. Ya, ada coakan. Nah, pokoknya sampai pas dah. Kalau misalnya dia itu nggak pas atau yang sebelahnya itu miring, misalnya kayak gini ya, kita coba balik dah. Nah, ini dia posisinya nggak pas cuy. Tuh miring. Sebaiknya jangan dipaksa pasang ya, karena sebelumnya ketemu pembeli yang seperti itu, memasang prosesor kebalik, kocak bener emang. Oke, ini udah kepasang dan selanjutnya kita turunkan si pengaitnya ini. Terus tuh nanti dia masuk ke penguncinya. Terus tuh pengaitnya kita tekan aja. Nah, nanti ini udah keluar sendiri. Kita tekan, kita geser ke kanan, lalu masukin pengaitnya. Dan sudah kelar. Pemasangan prosesor cukup mudah. Setelah prosesor terpasang, kita membutuhkan yang namanya pasta. Pasta apa bang? Pasta gigi Pepsodent biar prosesor kalian smile. Bukannya, kita membutuhkan yang namanya... Nah, ini dia. Kita membutuhkan pasta Pepsodent. Bukan. Pasta prosesor. Ini pastanya cukup murah, yaitu harganya cuma 10 ribuan doang. Untuk satu suntikan isinya setengah segini mungkin ya. Dan kita pasang, ini wajib banget biar prosesor kalian itu nggak kepanasan. Kayak kena ajab. Kena ajab mulu. Temperature gitu-gitu mulu. Bang. Nah. Ini ngasal aja sebenarnya. Tapi biasanya yang disarankan itu silang ya. Nah, silang. Biar apa? Biar salah. Kagak ya, biar merata. Terus tuh untuk cara pemasangan si HSF bawaan si Intel, ini HSF-nya cukup proper ya. Tuh, lihat sendiri, ini bagian finishingnya, pokoknya mantep lah, nggak kayak si HSF LGA 1500, 1155, itu karena dia udah jadul mungkin ya. Untuk cara pemasangannya, saya biasanya tuh pakai cara yang ini, kan ada tandanya nih. Nah, ini. Salah. Nah, ini ada tanda ke kiri yang menandakan ini tanda untuk membuka. Biasanya ini saya ke kiriin untuk membuka, terus tuh ditarik. Nah, habis ditarik baru ke kananin. Nah, dia nanti ngunci ke atas. Sama juga yang sebelahnya, tarik ke kiri, terus tarik ke kanan. Kiri, tarik ke kanan. Kiri, tarik ke kanan. Nah, terus itu tinggal dipasang. Ini arahnya kebalik tapi nggak apa-apa lah. Yang penting masang ya kan. ES. Oh ya, sebelum kalian memasang ini, perhatikan dulu untuk si motherboardnya. Untuk bacaan CPU fan-nya ada di mana? Ini ada di sebelah sini ya. Jadi biar kabelnya ini nggak kepanjangan gitu. Kalau misalnya taruh gini, bisa. Taruh gini, nah nggak nyampe gitu kan. Jadi ya gini aja deh. Terus tinggal dipasin aja sama lubang-lubangnya. Kalau udah pas, tinggal ditekan pinggirannya. Nah, abis itu tinggal ditekan si jendol-jendolan si pengaitnya dah. Tekan lagi, sampai bunyi klek gitu. Nah, terus itu tinggal pasang si konektor fan-nya ke CPU fan-nya. Nice, pemasangan prosesor dan HSF sudah kelar. Kita lanjut ke komponen yang berikutnya, yaitu adalah sebuah RAM. Ini dia RAM. Kita menggunakan RAM dari Fury Renegade.
dengan kapasitas 2 kali 8 GB tapi 2 buah. Jadinya totalnya 32 GB. Karena untuk seorang content creator menggunakan RAM dengan kapasitas 16 GB itu kurang ya kan. Apalagi untuk ngedit yang berat-berat gitu. Jadi ya tetap disarankan menggunakan 32 GB. BTW ini RAM-nya memiliki kecepatan 4600 mHz DDR4. Cuman sayangnya, prosesor yang kita miliki itu kan masih Core i3. Dan juga motherboard yang kita gunakan ini B460M. Ya, walaupun motherboardnya support untuk overclocking RAM, tapi untuk si prosesornya itu belum mendukung sih kayaknya. Soalnya udah pernah dicoba untuk setting ke di atas 700 mHz itu nggak bisa. Jadinya si RAM-nya ini cuman dilimit ke 2700 mHz doang. XMP on itu. Kalau XMP-nya off cuman di 2666 mHz. Percuma juga kalian membeli RAM yang begitu gede mHz-nya. Tapi saat digunakan itu dilimit sama si prosesornya. Kan sayang banget ya. Maka dari itu lebih baik kalian membeli RAM 8 GB dari Kingston juga, dari Fury juga. Yaitu Kingston HyperX Fury DDR4 8 GB dengan kecepatan 2666 mHz. Itu harganya cuman Rp225.000 untuk satu kepingnya. Jadi kalau beli 4 itu totalnya kira-kira kalau beli 2 kan 2 kali 225. Berarti kalau beli 4 buah itu hanya mengeluarkan duit Rp900.000 coy. Tapi kalau kalian membeli dari si Renegade yang memiliki kecepatan 4600 mHz ini itu harganya ada di Rp3.195.000 untuk yang kecepatan segitu. Itu 2 keping loh. Belum 2 biji. Maksudnya 4 keping. Jadi kalau beli 2 jadinya 6.400.000 kira-kira. Gila banget dah. Di dolar nalar coy. Oke lah, langsung aja kita proses pemasangan RAM. Caranya yaitu kalian tinggal diklik-klikin aja, tinggal pencet aja di pinggiran motherboardnya ini. Nah, semuanya dah. Terus tuh pasang si RAM-nya ini dengan posisi samakan coakannya dengan di motherboard. Nah, begini ya. Nah, posisinya begini. Pokoknya harus sama. Kalau nggak sama berarti kan kebalik. Dan kalau kebalik, jangan dipaksakan. Nah, sampai bunyi klek-klek. Ini udah kepasang satu. Ini kita pakai 32 GB. Biar mantep buat ngedit. Oke, pemasangan RAM sudah kelar. Kita lanjut ke komponen yang berikutnya yaitu SSD. Ini dia, kita menggunakan SSD NVMe dari Vigen Hyper 256 GB. Dan untuk harganya ini ada di kisaran 360 ribuan untuk si NVMe 256 GB. Ini kita gunakan sebagai sistem atau operasional Windows-nya. Biar saat booting itu nge-boot dan juga buka aplikasi saat barusan booting itu juga nge-boot. Dan untuk kapasitas 256 GB itu apakah terlalu kecil? Menurut saya udah paling pas lah. Soalnya kalau di bawah 256 GB atau yang 128 GB itu kemungkinan besar nggak lama juga bakalan penuh. Nah, untuk cara pemasangannya kita buka dulu baut dari si motherboardnya ini. Biasanya kalau beli motherboard udah dapet lah si baut NVMe-nya. Terus cara pemasangan SSD NVMe-nya ini tinggal kita pasin di slot M.2 NVMe. Biasanya kalau motherboard kalian udah support NVMe pasti bakalan bisa kok. Nah, terus tuh tinggal di baut. Ini ya, tinggal ditekan, terus tuh kita baut. Kagak kelihatan ya. Nah, beginilah. Tada. Sudah kepasang si SSD NVMe-nya coy. Clear. Langkah yang berikutnya yaitu kita pasang paketan motherboard ini. Ini sepaket motherboard ya, biasanya jualnya kayak gini nih. Dia jual prosesor dan juga RAM dan juga motherboard. Biasa kalau ada bonusannya mungkin ya SSD-nya juga. Langsung aja kita pasangin ini ke casingnya.
Untuk casing yang kita pakai di sini kita menggunakan dari Techwear Nexus Air. Ini dia Techwear Nexus Air Pro. Ini casing, langsung aja kita buka. Nah, ini udah kelar proses pembukaan si casingnya. Ini casing yang kita gunakan nanti. Widih, cakep nggak tuh? BTW ini casing udah bonus berapa nih? 4 buah fan yang tidak nyala-nyala ya, karena bagi banyak orang itu kurang sama nyala-nyala. Tapi nggak apa-apa, soalnya untuk fan-nya ini cukup mantep di kelasnya Techwear. BTW untuk harga dari casing ini itu ada di kisaran Rp995.000. Hampir 1 juta. Dulu perasaan 800 ribuan deh. Tapi nggak apa-apa lah, soalnya ini kita udah bonus yang namanya. Nah, ini dia untuk bonusannya kita dapat sebuah, buset, debuan semua coy. Udah lama nggak dipakai. Nah, ini dia vertical VGA. Ini udah Gen 4 ya. Warna putih lagi. Mantap kali kan? Langsung aja kita pasang si motherboardnya ya kan. Dan si casing ini juga udah Type-C. Mantap kali kan? Terus itu kita lanjut pemasangan back panel. Jangan lupa ini dipasang ya, karena sebagian banyak orang itu lupa memasang back panel ini, termasuk diri saya saat awal-awal merakit PC lupa pasang back panel. Udah rapi-rapi semua, pas dilihat, wih, kamu ini belum terpasang. Hanya untuk cara pasangnya ya simpel aja ya. Di sebelah sini ada, nah ini ada lubang, enaknya gini aja dah. Nah, ini ada lubang khusus untuk memasang front panel, back panel. Nah, ini pemasangan back panel tinggal dipasin aja, terus ditekan biar ngeklik gitu, biar ngekunci, karena di desain khusus biar ngunci gitu. Oke, pemasangan back panel sudah kelar. Yang berikutnya yaitu kita pasang yang namanya motherboard, paketan motherboard berserta seperangkat alat-alat komputer. Terus itu tinggal dipasang aja. Karena ini kita menggunakan motherboard dengan ukuran MATX, jadinya tidak terlalu penuh-penuh amat untuk ukuran si di casingnya ini. Soalnya si casingnya ini juga kan punya ukuran ATX yang bisa dibilang bisa untuk hampir keseluruhan motherboard, kecuali untuk yang paling gede itu lupa namanya apa. Pokoknya yang paling gede itu di atasnya ATX gitu. Dia lebih panjang dan lebih lebar gitu. Cuman ini kita menggunakan casing yang ukurannya ATX dan juga motherboardnya dengan ukuran MATX. Lalu kita membutuhkan baut-baut. Biasanya kalau beli casing itu udah pasti dapat baut-baut. Tapi di sini saya punya baut sendiri ya. Ini kayaknya sih dari casing ini juga. Dan untuk bautnya itu seperti ini. Dia palanya gepeng. Nah, seperti ini. Palanya gepeng dan juga untuk dratnya ini lebih kecil daripada baut power supply. Baut power supply kayak mana ya? Nah, kayak gini lah. Ini dia ukurannya lebih kecil. Terus tinggal kita baut-bautin aja untuk pinggir-pinggirannya. Kalau nggak salah ini ada berapa baut? Ada cukup banyak ya. Ada 9 baut kayaknya. Tapi yang kita pasang ini ya paling ya cuman 4 atau 5 aja dah cukup. Pemasangan baut sih harusnya sebagian banyak orang udah tahu ya. Soalnya untuk lubang-lubangnya udah disediain dan juga easy to use lah. Oke, pemasangan nganu sudah selesai. Nganu anjir. Pemasangan bautnya udah kelar. Yang berikutnya yaitu kita pasang apa dulu nih kayaknya. Kayaknya enaknya tuh kita pasang power supply dulu nggak sih? Yap, kita menggunakan power supply dari bintang tamu utama kita yaitu FSP Hydrogear Plus 850 watt. Yang dimana dia ini untuk ukurannya 850 watt kapasitasnya. Terus itu 80 plus gold. Dengan efisiensi yang dimiliki itu bisa hingga berapa ya? 90% bisa lebih hemat daya.
Ya tergantung komponen yang kita gunakan. Cuman kalau dibandingkan dengan PSU abal-abal atau PSU bawaan casing, jelas ini lebih irit daya, bisa hemat 20% lebih. Dan langsung aja kita buka. Jang. Nah, ini dia power supply-nya. Anjir. Ini power supply udah full modular, jadi lebih enak untuk penanganan kabel manajemen atau perapihan kabel manajemen. Perkabelan duniawi yang begitu semrawit seperti hidup kita. Kita lu aja kali bang. Iya dah iya. Nah ini dia untuk power supply-nya. Nanti kita pasang. Tapi kita butuh yang namanya kabel-kabel utamanya. Di antaranya yaitu kabel power. Kalau nggak ada ini PC kalian nggak mau hidup. Ya udah jelas lah kocak. Terus itu kita butuh yang namanya kabel. Ini dia. Ini udah seperangkat yang saya khususkan. Yaitu diantaranya ada kabel 24 pin untuk motherboard. Terus itu ada kabel apa ini? 8 pin atau 4x2 pin untuk si motherboard juga. Terus itu ada untuk terus itu ada 2x8 pin power untuk si VGA. Terus ada kabel SATA dan juga kabel Molex untuk fan-nya. Keperluan PSU sudah terpenuhi. Saatnya kita taruh lagi si kotaknya ini sebagai bintang tamu utama. Langkah berikutnya kita pasang si power supply. Ini kita putar-putarin sampai posisi seperti ini ya. Nah ini dia posisi yang enak cari. Nah seperti ini. Nanti kita pasang PSU di sini. Sebelum kita pasang, sebaiknya pasang dulu si kabel-kabelnya ini. Nah, ini ada kabel 24 pin PSU. Ini power supply-nya. Alhamdulillah. Kita pasang. Masih mulai? Masih. Terus itu kita pasang kabel apa lagi? CPU. Ini kabel CPU 2x4 CPU. Kita colok untuk 12 pin 12 volt ke motherboard. Ini kemana kocak? Oh, ke sini. Terus itu kita butuh kabel untuk VGA yaitu 2x8 pin power. Ini colok juga. Nah, lalu kita butuh untuk hard disk yaitu kabel SATA. Ini colok juga. Terus itu kita butuh kabel Molex. Ini sebenarnya udah termasuk kabel untuk hard disknya juga. Itu kabel SATA dan juga kabel Molex. Kita pasang juga. Dan ini adalah kabel-kabel terpenting untuk PC kita nanti ya. Real PC kita. Ini udah kepasang, langsung aja kita pasang si power supply-nya. Dimasukkan ke sini. Oh ya, jangan sampai kebalik ya. Untuk arah fan-nya, untuk arah in-nya, ini di sini. Dan kita pasang menghadap ke bawah. Biar airflow khusus PSU itu masuk. Jangan taruh di atas, soalnya nanti saat komponen PC kita panas, dia nyedot juga panasnya ke power supply. Jadi lebih baik kita nyedot dari luar, jangan dari dalam PC. Nah, ini udah kepasang. Terus tuh kita baut aja. Untuk bautnya ada di sini ya. Dari situ nggak kelihatan sebenarnya. Dari sini aja. Nah di sini kan ada 4 baut. Ada lubang untuk baut nih. Tinggal geserin dikit sampai ke posisi untuk bautnya. Nah, begini. Sebenarnya gini ya. Tapi ini kita ambil dulu bautnya. Untuk ukuran bautnya itu lebih besar dari baut si motherboard. Ini kita pakai baut yang palanya juga gepeng. Selagi dratnya sama, ukurannya sama aja nggak apa-apa lah. Terus itu kita pasang dulu si ininya. Nanti ininya diituin. Nah, ini tinggal dibaut aja. Simpel sebenarnya. Nah, terus itunya diituin gitu. Apa coba?
Buat yang ketiga. Oke, untuk pemasangan power supply sudah kelar. Yang berikutnya yaitu kita merapikan kabel-kabelnya sekaligus untuk pemasangan front panel dan juga kabel duniawinya ini coy. Tapi yang pertama kita lakukan yaitu kita memasang kabel front panelnya dulu. Ini untuk kabel USB 3.0 kita taruh di sini. Terus itu betul, ini casing udah support USB Type-C, tapi untuk motherboard yang kita miliki ini belum support. Jadi ya kita simpen aja, taruh aja di sini dah. Biar nggak terlalu mengganggu. Oh ya, ini kan ada kelipan nih. Terus itu untuk kabel apa ini? Nah, ini dia untuk kabel front panel bagian button atau tombol power, LED, dan juga reset. Kita taruh di sebelah mana ya? Sebelah sini aja dah. Nah, masukin. Terus itu ada juga yang namanya untuk audio, HD audio. Ini juga kita masukin ke bagian sini. Ke sebagian dong. Nah, ini untuk kabel Molex. Nanti kita bakalan, tapi ini kita sambung-sambungin aja dulu. Karena untuk bawaannya sebenarnya ini tersambung semua, karena ini kan udah pernah kita bongkar-bongkar dan juga pernah dibongkar juga untuk si fan-nya ini. Tapi kita pasang aja dulu. Kira-kira seperti ini, nanti kita pasang. Kita simpan biar tidak keribet. Nah, terus itu untuk kabel dari power supply, ini taruh di sini. Ini sebenarnya bebas sih. Mau taruh di mana aja, yang penting mah nyampe gitu kan. Ini kabel 24 pin, taruh sini, biasanya di sini. Biasanya ya. Terus itu kabel ini CPU. Ini taruh sini di atas, biasanya di pojok atas ini. Terus itu kabel, nah sisanya biarin aja dulu. Oh ya, untuk kabel nanti aja deh. Oh ini. Nah, untuk kabel si 2x8 pin power untuk VGA. Ini dia, kita taruh di sini nih. Masukin. Buat masukinnya ini sebenarnya sesuai dengan casing yang kalian miliki ya. Nggak semua casing sama. Tapi ini saya casing yang sudah pernah saya pakai, jadi udah tahu untuk penempatan mana aja taruhnya. Nah, ini udah kelar. Kita masukin dulu biar sedikit rapih gitu kan. Anjir, berat banget dah. Udah kayak beban hidup. Nice. Ini kabel VGA, ini kabel. Nanti dulu untuk kabel-kabel dari power supply. Yang kita bakalan anuin itu adalah mulai dari kabel USB 3.0 yang warna biru. Ini biasanya ada juga di motherboard, ada tulisannya USB 3.0, tapi ini udah support 3.2 ya, mantap kali. Udah, kita colok aja. Nice, sudah kecolok. Terus tuh untuk si HD audio atau front panel di audionya. Ini dia HD audio. Kita colok di bagian kiri, biasanya di kiri dengan pin yang tengahnya itu ada yang bolong. Nah, di sini juga. Nah, di motherboard juga ada tulisan F audio yang menandakan ini untuk audio. Biasanya juga di tengahnya atau di bagian pinggir sebelum tengah itu tidak ada pinnya. Pokoknya samain aja. Yang penting itu pas dicolok dia mau masuk tanpa ada paksaan. Ini kita colok. Nice. Lalu untuk front panelnya, ini dia. Ini ada reset power, power SW, terus tuh power LED dan juga HDD LED. Ini biasanya di motherboard tuh ada tulisan PW RS, terus tuh PW LED, terus tuh HD LED. Plus minusnya juga ada, tapi kalau kalian belum tahu atau kalian belum ngerti, bisa aja lihat tabel gambar di sini ya. Ini untuk penempatan front panel di casing kalian, di motherboard kalian.
BTW untuk penempatan front panel itu untuk motherboard kekinian itu biasanya seperti ini ya, yang kita miliki itu. Tapi ada juga untuk motherboard yang build up tuh sedikit berbeda. Ya, sebenarnya nggak jauh beda sih. Tapi ya sedikit berbeda. Tapi ya intinya sama aja. Kalaupun salah masang, itu nggak masalah kok. Nggak konslet, nggak apa. Cuman dia nggak bisa nyala aja kalau salah penempatan si power SW-nya. Ini kita coba pasang dulu power SW. Ada di sebelah kanan atas. Terus itu reset SW ada di kanan bawah. Ini kebalik nggak apa-apa ya. Cuman kalau di HDD SW dan HDD LED dan juga LED kebalik ya itu sebaiknya jangan karena nanti nggak hidup LED di depannya. Terus tuh untuk HDD LED di sebelah kiri dengan negatifnya di kiri di kanan, terus tuh plusnya ada di kiri. Pastinya nggak mudeng kan, sama saya juga dulu nggak mudeng anjay. Nah ini juga untuk apa nih? Power LED-nya ada di sebelah kiri atas. Untuk yang minus di kanan, terus itu yang plus ada di kiri. Bagian LED-nya kebalik juga nggak masalah kok. Paling ya nggak nyala doang, tapi tetap aja bisa hidup kok. Asalkan si power SW-nya itu terpasang dengan benar, jadi bakalan pasti hidup. Udah yakin aja dah, soalnya rakit PC itu udah kayak main Lego. Empala kau bang. Yang berikutnya yaitu kita pasang 24 pin power dari si PSU. Ini dia. Nah, biasanya power supply itu posisinya kayak gini nih. Dia nyatu ya. Cuman ini nggak nyatu. Tapi ya nggak masalah lah. Dan untuk cara pasangnya, di sini kan ada klipannya nih, ada jendolannya nih. Nih, ada klipannya. Nah, di motherboardnya juga ada yang jendolan untuk si klipannya. Tinggal kalian pasin aja jendolan dan juga klipannya. Terus tinggal ditekan sampai klik gitu. Tapi yang ini nggak ngeklik sih. Nah, sampai ke klik dah. Manual kliknya coy. Buset. Udah. Terus tuh untuk dari PSU juga ini kita pasang 4 pin CPU. Tapi untuk motherboard kelas bawah atau kelas entry level lainnya itu rata-rata dia cuman butuh 4 pin untuk si motherboard. Tapi ini butuh 8. Ya kita tinggal colok aja. Sama juga kayak tadi ya. Di sini ada klipan dan di sini ada jendolannya. Tinggal disamain. Terus tuh dicolok. Nah, nanti dia ngeklik. Dan sudah PC kita sudah bisa hidup. Ya hidup doang sih. Tapi nggak bisa nampil. Soalnya kan dia ini tidak memiliki VGA bawaan atau integrated GPU. Jadi kita membutuhkan yang namanya VGA card. Tapi sebelum kita pasang VGA card, sebaiknya kita pasangin dulu hard disk untuk kebutuhan gaming kita. Karena game-game sekarang itu udah cukup besar ya untuk file-filenya. Untuk kapasitasnya itu udah besar-besar. Wanjir ya. Ada yang 100 GB lebih, ada yang 200 GB-an. Terutama game Wukong itu total size-nya ada di 120-an GB coy. Nice, ini sudah kelar. Kita lanjut ke bagian sini. Nah, bagian belakang. Ini perkabelan duniawi. Untuk penempatan hard disk di casing ini ada di sebelah sini. Tinggal ditarik. Nah, ini udah kelepas. Mungkin untuk di casing lain biasanya dibaut dulu. Dibuka dulu bautnya di bagian belakang. Baru bisa keambil si penempatan hard disknya. Atau juga kita bisa pakai si mana ya? Nah ini dia. Ini sebenarnya lebih simpel pakai ini. Buat taruh si hard disknya. Terserah sih mau pakai yang mana. Tapi ya pakai yang simpel aja ya kan. Ini balikin dah. Untuk hard disk yang kita gunakan di sini kita menggunakan hard disk berkapasitas 2 TB dari Toshiba PCP 300. Dan untuk harga barunya ini ada di kisaran 900 ribuan untuk si hard disk ini dengan kondisi baru. Tapi kalau kalian ingin beli bekas,
dengan performa yang hampir sama atau bahkan sama ya, yaitu dari WD Purple. Itu bekasannya itu ada di harga 400 ribuan. Lebih tepatnya yaitu 465 ribu rupiah. Itu versi hematnya. Tapi ini saya memiliki si Toshiba PCP 302 TB dengan kecepatan 7200 RPM. Mantap kali ini harddisk. Dan langsung aja kita pasang si harddisknya ini. Nah, bautnya udah pas ya. Tinggal kita bautin. Untuk baut harddisk cukup 2 aja sih. Ngilang dia di kanan atas dan di kiri bawah. Nggak perlu banyak-banyak. Karena nanti ini harddisk juga bakal dicolok cabut ya. Soalnya kan ini harddisk isinya game semua. Yang harusnya ini itu untuk penempatan SSD. Tapi kita gunakan sebagai penempatan harddisk. Biar apa? Biarin. Biar nggak ribet dah. Soalnya kan tinggal putar aja. Nah, terus tinggal pasang. Yang berikutnya kita butuh yang namanya kabel SATA. Harusnya di paket pembelian motherboard itu ada, tapi itu udah saya lepas. Entah taruh di mana ya. Nah, ini dia kabel SATA. Ini kabel SATA cukup bagus lah menurut saya. Udah lumayan. Soalnya dia udah bisa tembus di atas 100 MB per second. Untuk sekelas harddisk sih menurut saya sih udah lumayan ya. Nah, ini udah dicolok ke harddisknya. Untuk colokan di harddisk harusnya langsung tahu gitu kan. Soalnya untuk lubangnya itu beda dengan yang untuk power SATA-nya. Aduh, gimana ini anjay biar rapih gitu. Terus itu kita pasang yang namanya power SATA untuk harddisk. Ini kita pakai yang ini aja deh. Sebenarnya ini cukup satu aja ya, ngapain kita pakai dua-dua segala dah. Terus itu kita colok di SATA-nya. Ini ada L ya. Untuk L-nya gitu ada stripnya di sebelah sini. Dipasin aja untuk di harddisknya. Biasanya kalau nggak kepasang biasanya kebalik. Inti dari rakit PC adalah kalau nggak kepasang tandanya kebalik. Udah itu aja. Dan kalau kebalik jangan dipaksain. Pokoknya sampai pas baru sedikit dipaksain. Biasanya langsung masuk dia. Oke, ini udah kepasang. Untuk si harddisknya udah kelar. Tapi belum di motherboardnya ya. Tapi ini baru di harddisknya aja. Terus itu yang kita butuhkan selanjutnya yaitu kita pasang yang namanya. Ini dia untuk si fan. 4 buah fan yang kita pakai dari casing ini. Biar bisa hidup. Itu kita butuh colokan. Ini dia. Molex. Ini juga kalau kebalik kan gini nih. Tuh nggak bisa. Jangan dipaksain kalau kebalik. Nah kalau ini bisa. Dikiranya selagi masih ada lubang bisa dipaksakan. Pala kau. Oke udah. Nah semrawut bodo amat. Yang penting udah kepasang. Nggak perlu rapi-rapi untuk first trying. Lalu untuk si kabel dari harddisk yaitu kabel SATA ini tinggal kita colok aja di bagian SATA. Nah ini ada untuk port SATA juga ini. Ini sebenarnya bisa di atas tapi ya kepanjangan nggak sih. Jadi kita pasang di bagian bawah. Sama juga kayak tadi ini bentuknya L. Kalau dia nggak masuk berarti kebalik. Tinggal colok. Nah dia udah masuk. Easy to rakit PC. Anjay. Ini kita balik lagi untuk merapihkan sedikit perkabelan duniawinya. Setidaknya saat menutup casing dia bisa ketutup. Nah ini udah, wah rapih banget ini bang, gile. Dapat 100 poin. Terus kita butuh tutupnya. Tutupnya ada di sini. Ini dia untuk tutup dari casing sampingnya. Ini tinggal 3 kita tutup. Nah bisa masuk ya kan. Walaupun kita pasang harddisk dia masih bisa masuk coy. Terus tuh tinggal dikencengin bautnya ya kan. Karena ini casing penempatan bautnya nggak lepas-lepas atau saat dikedorin dia nggak lepas jadi mantep lah. Tinggal dikencengin aja kan. Dan kelar. Tinggal ke proses yang terakhir yaitu kita memasang VGA card biar PC-nya ini bisa nampil, biar PC-nya ini bisa bermain game-game kekinian, biar PC-nya ini bisa ngedit bang. Karena kalau kita nggak pakai VGA yang mantap, itu ngeditnya waduh terhambat banget. Jadi kali ini kita menggunakan VGA dari ini dia. Nah, RTX 2060 dari Zotac dengan kapasitas 6 GB.
Ya ini bukan high-end banget ya. Soalnya sekarang udah ada yang namanya RTX 4080 dan juga si RX 7000 series dari AMD. Langsung aja kita buka si RTX 4090-nya. Buset, dah 4090. Jejang, ini dia untuk VGA dari si RTX 2060. Jotak Gaming GeForce RTX. Dan ini ada emboss gamingnya banget ya. Dari Jotak. By the way, untuk harga dari power supply FSP Hydro G Pro itu ada di harga Rp1.900.000. Wah, mantap. Karena dia udah 80 plus dan juga untuk kapasitasnya 850 watt. Mantap banget. Ini sebenarnya overkill ya untuk rakitan kali ini, tapi ya nggak masalah kan. Karena ini bintang tamu spesial kita. Endorse. Dan untuk harga dari si RTX 2060 dengan kapasitas 6 GB ini untuk barunya rata-rata udah discontinue ya, udah tidak diproduksi lagi. Tapi untuk bekasannya itu masih di angka 1,8 juta hingga 2,2 jutaan. Dan untuk si Jotak Gaming ini, Jotak RTX 2060 yang versi 6 GB ini itu ada di harga 2,2 jutaan, bre. Tapi untuk yang bekasan, merek-merek Ghost, Guinward, untuk merek-merek Guinward begitu, itu ada di harga 1,8 jutaan. Daripada kalian beli si GTX 1080, mending RTX 2060. Lebih irit dari si GTX 1080 Ti. Langsung aja kita pasang. Dan karena si casing ini sudah support untuk vertikal VGA, jadi kita pasang dulu untuk bracketnya dan juga PCIe Riser yang sudah Gen 4. Mantap nggak tuh? Ini kita pasang aja dulu ya kan. Nah, ini tinggal dicolok ke sini nih. Butuh 2 baut. Terus kita pasang si vertikalnya ini. PCIe Riser vertikal aja namanya, bagus juga. Ini untuk PCIe-nya kita colok di bagian yang atas karena dia udah PCIe kali 16. Lebih kenceng daripada yang bawah. Soalnya motherboard ini udah punya 2. Nah ini kita pasang aja langsung. Nah baru pas. Cret. Udah kepasang ini. Tinggal dibaut. Setelah itu kita pasang si 1x8 pin power ke VGA-nya ini. Karena ini VGA butuh yang namanya 1x8 pin power untuk supply-nya. Ini kita colok di sini harusnya, tapi nggak kelihatan. Mana kelihatan nggak? Nah itu dia. Oke, kabel VGA sudah terpasang. Ini biar kelihatan rapih, kita taruh di belakangnya ya kan. Anjir. Woi berat amat woy. Begini sudah rapih, dikit aja rapihnya. Nggak begitu rapih tapi ya oke lah. Oke, untuk pemasangan VGA sudah kelar. Yang dimana untuk pemasangan VGA ini sebenarnya cukup simple ya. Tinggal plug and play dan juga colokin aja si kabel power 1x8 pin powernya. Yang berikutnya itu kita tutup di side panelnya yang sudah tempered glass ini. Nah ini tinggal dipasin aja. Terus tuh digeser. Aduh, nyangkut gak sih? Anjir, pecah pula nanti ini. Ya ampun. Nah ini kotor dikit gak ngaruh lah, bodo amat. Nice, ini banyak sidik jari ya udahlah nggak apa-apa, nggak ngaruh. Nah, tinggal digeser terus tuh tinggal kita kencengin aja. Wah, anjir, dah berat banget. Nah, ini dia PC-nya sudah kelar dirakit dengan tampilan diri samping seperti ini. Wow, cakep banget sih. Ini pengen saya angkat tapi berat banget. Nah, ini dia untuk tampilannya. Nih, sampingnya. Nah, anjir keren banget. VGA-nya ngadep ke atas ya kan. Mantap. Wih. Berarti bisa berapa kilo ini? Dan karena sesuai judul di video ini, yaitu kita merakitnya dengan full set. Ya, ini kita butuh yang namanya monitor, mouse, keyboard, beserta juga dengan
mousepad dan speakernya juga. Dan langsung aja kita taruh ini ke meja utama yang saya miliki ini. Ini mejanya nggak termasuk, masa ya meja juga dimasukin ke list harga? Ya ampun, tangan gue patah. Alangkah beratnya boy. Wih, ini mantap kendali bang. Dan PC sudah kelar. Untuk review yang berikutnya yaitu kita butuh yang namanya keyboard. Ini dia keyboard yang kita gunakan. Nah ini kita beresin dulu dah. Ini udah kelar sesi rakit PC. Tinggal sesi peripheral. Tinggal sesi gear gaming yang kita gunakan nanti. Anjir berisik banget. Nah ini dia untuk keyboard yang kita gunakan. Kita menggunakan keyboard mechanical dari Phantom. Tecware Phantom Plus RGB Mechanical Keyboard. Jackson Ting. Ini ada kabel Type-C dan juga peripheral lainnya. Ini kita lepas aja dulu. Harusnya sih monitor dulu ya, baru keyboard, kocak. Yaudah nggak apa-apa lah. Nah ini keyboard kita taruh sini. Dan untuk harga dari si keyboard ini itu ada di kisaran Rp499.000. Udah mechanical dan juga switch-nya ini brown yang kita pakai ini ya. Tuh dia warnanya oranye. Brown itu coklat. Jadi suaranya bakalan smooth dan enak didengar. Kita lanjut untuk ke mouse-nya. Di sini kita menggunakan mouse dari Logitech G102. Ini udah masa pemakaian bertahun-tahun. 2 tahun dari kapan nggak tahu ini. Ini pakai Logitech G102 yang harga barunya itu ada di harga Rp277.000. Mantap. Terus itu untuk speakernya. Di sini kita menggunakan speaker dari Soundbar. Sonic Bar 200p. Ini udah pernah di-review juga. Bahkan si keyboardnya ini juga udah pernah di-review. Buat link videonya ada di deskripsi ya. Ini yang udah support Bluetooth. Dan untuk harganya itu ada di kisaran Rp133.000. Lumayan. Lalu untuk peripheral yang berikutnya yaitu Dexmat atau mousepad yang cukup gede. Ya ini sebenarnya mousepad murah. Tulisannya Logitech, anjay, keren juga. Nah ini begini, ini di sini, dan ini di sini. Oke lah, mantap punya kan. Dan untuk harga si Dexmat ini itu ada di harga 50 ribuan kalau nggak salah. Yap benar, ini harganya cuma Rp52.900. Mantap. Terus untuk ke gear gaming yang berikutnya yaitu sebuah monitor. Nah ini dia untuk monitor yang kita gunakan kali ini. Kita pakai Tecware Prime F2416IF. Dia udah 165 Hz dengan 100% sRGB. Terus itu pakai panel IPS 1ms loh. Mantap gak tuh? Kita buka langsung aja, kita rakit si monitornya ini karena udah saya bongkar-bongkar. Jadi dirakit ulang deh. Soalnya banyak dari kalian tuh nanyain monitor ini. Bang, monitor yang dipakai apa? Aduh, apa ini? Gimana ini? Ini dia untuk peripheralnya. Ini ada buat kaki, stand, ini kabel power, kita keluarin, ini adaptor, terus itu ini kabel display port biar bisa 165 Hz. Soalnya kalau kita pakai kabel HDMI itu nggak bisa sampai 165 Hz, mentongnya 144 Hz. Dan ini untuk dudukan si standnya buat di monitor. Nah udah kelar. Jejang, ini dia monitor yang kita gunakan kali ini. Aduh. Oke, jadi dia untuk peripheral atau gear gaming yang kita gunakan pada PC ini. Sebelum saya sebutkan untuk total harganya, ada baiknya kita rakit semuanya ini biar bisa hidup ya kan. Let's go. Oke, jadi PC-nya ini udah terrakit ya. Tiba-tiba udah kerakit.
Mungkin banyak dari kalian yang kurang tahu gitu untuk colok-coloknya di mana aja, jadi bakalan saya kasih tahu. Mulai dari keyboard, ini keyboard kan udah Type C nih. Nah ini keyboard, coloknya ke sini nih, ke USB. Mana keyboard? Nah ini dia untuk kabel keyboard. Yang sebelahnya ini untuk USB buat ke mouse. Terus itu kalau speaker nyoloknya ke sini, ke, nah ini yang warna hijau buat audio. Terus tuh yang ini buat power speakernya. Tuh. Nah dia hidup, Bluetooth mode. Terus itu untuk monitor. Nah ini, oh ya dari PC-nya dulu dah. Nah terus tuh di bagian bawah ini ada kabel power. Nyoloknya ke bawah sini nih. Nah ini dia untuk si PC-nya. Yang sebelahnya ini buat monitor. Ini nyolok ke atas. Nah ke adaptor. Ini hidup tuh. Terus tuh nyolok ke bawah monitor. Nah ini ada port buat monitor. Powernya. Sampingnya ini display port. Coloknya ke sini nih. Nih. Ini kita colok. Anjir. Oke, udah kecolok. Terus ujungnya ini seret. Nah, ke sini nih. Ke port VGA yang ada display portnya. Nah, ini saya colok di bagian atas. Yang pertama. Mau di mana aja sebenarnya terserah sih. Oke. Dan langsung aja kita hidupkan PC-nya ini guys. Apakah dia bakal nampil atau tidak? Nah dia nampil tapi masuk ke BIOS. Dikarenakan kita belum ada Windows di storage kita. Ya sebenarnya ini SSD udah ada Windows-nya. Tapi di sini bakalan saya ambil contoh untuk instalasi Windows-nya menggunakan nih hard disk. Ini sebagai contoh aja ya. Sebenarnya untuk prakteknya sama aja. Nanti bedanya di bagian instalasi pemilihan partisinya di hard disk atau SSD gitu kan. Cuman intinya sama aja. Ini dimatiin dulu. Untuk media installernya di sini saya menggunakan SD card, tapi kalian bisa juga menggunakan flash disk gitu. Tapi di sini kita pakai ini aja. Dan ini kita colok ke PC. Anggap aja ini PC kawan kalian atau PC warnet gitu ya. Ini tinggal dicolok. Terus itu kalian buka browser kalian. Nah, di Google kalian ketik Rufus. Nah, ini kita scroll ke bawah. Terus tuh pilih yang portable karena biar cepet aja gitu kan. Nggak perlu install. Terus tuh pencet yang setup. Rufus 4.5.exe yang portable. Nah, udah kelar nih. Satu lagi kita butuh file yang namanya nih, kalian tulis aja Windows 10, Windows 11. Terus tuh di scroll, nah ini pakai Neseba Media. Biar enak gitu kan. Karena dia udah bikin. Nah, ini dia. Untuk file Windows 11-nya itu ukurannya 5 gigaan. Kita pencet. Ini pencet lagi. Nah, tunggu lagi. Ini biasa ya, ada kayak gini. Mau di web manapun biasanya kayak gini. Klik download. Cuman menurut saya ini paling simple sih untuk di webnya Nasaba Media ini. Nah ini udah mulai download. Ini kita pause. Soalnya saya sudah punya Windows 11. Jadi ya nggak perlu kita download dulu. Terus itu kalian buka Explorer kalian. Terus itu buka ke directory download. Nah ini ada Rufus. Kita klik 2 kali. Yes. No.
Nah, ini udah kebuka Rufusnya. Ini yang device ini kalian pilih flash disk kalian karena di sini, dan minimal untuk flash disknya itu minimal 8 GB untuk Windows 11. Karena di bawah 8 GB kan ya paling 4 GB itu nggak cukup. Terus tuh kalian pencet select ISO. Nah, ini di folder downloads lagi, folder kalian naruh downloadan Windows 11 kalian. Ini dia. Terus itu ininya kita pilih UEFI GPT biar cepet untuk biar cepet untuk bootingnya, kita pakai UEFI. Dan selebihnya nggak perlu di setting lagi dah pokoknya. Langsung aja kita klik start. Nah, ini kalian disable aja yang bagian bawah ini aja nih. Yang sininya nggak usah, biar cepet. Terus tuh tinggal klik OK. Yes, OK. Itu memformat data. Pastikan flash disk kalian tidak ada data-data penting sebelum melakukan pembuatan bootable Windows. Jadi ya harus di backup dulu baru buat bootable-nya. Karena kalau enggak nanti data-data kalian bakalan kehapus semua coy. Ke format dah intinya. By the way, kita membutuhkan akses internet ya. Di sini saya menggunakan kabelan. Ini dia. Kabelan menghubung ke WiFi. Nah, itu dia WiFi-nya. Ke sini. Ini kabelan. Atau juga kalian tuh bisa juga pakai USB WiFi. Sebenarnya itu lebih simple kalau kalian nggak punya WiFi. Jadi bisa pakai media hotspot gitu kan. Dan ini udah tersambung, cukup berantakan ya, nggak apa-apa lah. Nah, jadi ini udah kelar proses pembuatan bootable si flash disk, atau ya ini anggap aja kita pakai flash disk ya kan, 8 GB. Ini udah kelar, tinggal kita close, kita cabut. Udah kelar, ini udah terinstall Windows 11. Terus ini kita colok ke PC. Nah, kita menggunakan ini sebagai contoh ya. Prakteknya sih sama aja. Terus kita hidupkan, lalu cepat-cepat klik tombol Del biar dia masuk Windows. Terus tuh kita geser ke bagian boot dengan mengklik ini ya, arrow kanan. Terus tuh kalau ke bawah ya arrow bawah. Terus itu, nah ini boot partition satunya, kita first bootnya kita ganti ke flash disk kita. Ini udah keganti. Dan kita klik F10. Terus tuh enter buat yes, langsung dia. Kita tunggu prosesnya sampai masuk ke instalasi Windows. Nah, ini udah masuk ke instalasi awal ya. Tampilan awal. Terus tuh time-nya kita ganti ke Indonesia karena kita ini orang Indonesia, guys. Terus tuh kita klik next. Ininya language tuh install biarin US, keyboardnya US aja biar biarin. Kita next. Terus tuh install now. Tinggal tunggu. Nah, di bagian sini kalau kalian punya kayak Windows Ori bisa aja langsung dimasukin, tapi di sini saya nggak punya, jadinya langsung aja pencet I don't have. Terus tuh di sini tinggal kalian pilih mau yang Windows versi apa. Saya pilih yang Pro. Terus tuh next lagi. Nah, ini klik aja I accept. Terus tuh next. Nah, di bagian sini nih kalian klik custom. Nah, di sini kalian pilih hard disk atau SSD kalian yang mau diinstal. Karena di sini kita menggunakan hard disk berkapasitas 160 GB. Ini kebacanya 150 GB sih. Ya nggak apa-apa lah. Yang seharusnya kan yang ini ya, partisi yang 237 ini. Yang partisi drive 1 partisi. Nah, ini pokoknya ini adalah NVMe, tapi ini udah keinstall Windows 11 juga. Cuman di sini saya mau ambil contoh aja saat penginstalan, jadi pakai yang drive si hard disk ini ya.
Ya pada prakteknya sih sama aja, cuman bedanya di kecepatannya aja. Ini kita klik next aja. Nah, nunggu ininya coy hingga kelar. Nanti abis ini bakalan ada setup lagi ya. Setelah instalasinya selesai nanti bakalan restart otomatis ya. Terus tuh nanti bakalan muncul seperti ini di getting ready. Nah, abis ini bakalan ada step selanjutnya. Dan kita lanjut ke step yang kedua. Setelah instalasi di tahap awal, kita lanjut aja. Ini regionnya kita pilih Indonesia, karena kita itu anak Indonesia banget. Terus tuh ini kita pakai US aja biar sesuai dengan tombol-tombol yang ada di sini ya. Klik yes. Oh, ini kita skip. Nah, ini nih, I don't have internet. Biar cepet, continue limited setup yang tadi sebelah sini. Nah, di sini kita kasih nama PC gitu misalnya. Next, passwordnya nggak usah, langsung aja kita skip, klik next. Nah, ini nanti dia tinggal nunggu. Ini lumayan lama kayaknya. Hi, halo Windows, berak. Getting things ready for you. Iya. Nah, proses instalasi Windows 11 sudah kelar. Ini udah kelar ya, udah terinstall. Cuman ini belum bisa untuk memainkan game-game seperti Wukong gitu misalnya, itu belum bisa. Tapi kita lihat dulu di sistem apakah dia benar-benar terbaca si spesifikasi yang kita pakai. Ini dia kebaca si Core i3 10105F udah kebaca, terus tuh RAM-nya 32 GB. Oke, udah mantap, udah kebaca semua. Yang berikutnya yaitu kita install driver si Windows ini biar bisa untuk bermain game. Yang pertama, kalian butuh yang namanya akses internet. Kalian bisa menggunakan USB Wi-Fi. Contohnya itu bentuknya rata-rata kayak gini ya. Ini dia, USB Wi-Fi, dan merek TP-Link sangat dianjurkan banget, atau merek Tenda gitu. Itu dianjurkan banget karena merek tersebut itu udah paten di bidangnya tersebut, daripada kalian ngambil yang nggak bermerek ataupun merek yang abal-abal gitu kan. Tapi di sini saya menggunakan kabel LAN. Anjir, keras badah. Nah, ini dia kabel LAN yang terhubung ke Wi-Fi. Terus itu dicolok. Nah, itu di situ. Jika internet kalian sudah terhubung, bisa dari LAN ataupun dari Wi-Fi, dari USB Wi-Fi, dari hotspot kalian, terserah ada. Yang penting ada kuota, yang penting ada akses internet. Terus tuh kalian buka browser kalian. Di sini saya menggunakan Windows 8G. Terus tuh klik aja ini start. Oke, langsung kebuka. Terus kalian buka Google. Biar apa? Saya penikmat Google, bukan Bing. Nah, di sini kita ketik aja download driver RTX 2060. Nah, terus tuh kita pilih yang paling atas. Accept all. Nah, di sini dia suruh nyari driver manual ya. Ini select kategorinya, kita klik GeForce. Terus itu RTX-nya kita ubah ke RTX 20 series karena ini versi RTX 2060 yang kita gunakan. Tapi kalau kalian pakai yang versi lain juga bisa. Terus tuh untuk ininya kita pilih 2060, Windows-nya Windows 11, dan udah kita find atau cari. Nah, di sini udah keluar ya untuk versi dari yang akan kita download nantinya. Kita pilih yang versi terbaru. Kita pilih yang paling atas aja. Terus tuh kita klik view yang di sebelah kanan sini. Lalu klik download. Nah, ini proses downloadnya ya. Udah berjalan lebih dari setengah. Tadi kepencet skip jadinya ya udah nggak apa-apa lah. Ini udah terdownload. Terus tuh kita klik lagi di Google, download DirectX. Kita enter, terus pilih yang paling atas, DirectX-nya. Terus tuh kita scroll, nah ini langsung aja klik download. Nah, ini langsung kelar nih untuk direct setup installernya. Kita buka Google lagi, terus tuh klik
Download VC Reddit All-in-One. Nah ini VC Reddit All-in-One, biar nggak perlu download satu-satu, biar langsung all-in-one dah pokoknya. Mulai yang dari 2008 hingga ke 2024 apa ya? Mulai dari 2005 hingga ke 2022 untuk si VC Credits-nya ini. Jadi kita klik aja download. Ini dari web Touch Power Up. Ini cukup lengkap ya dari Touch Power Up. Hampir seluruhnya ada di dia coy. Terus tuh pilih yang server mana nih? Ini download bebas dah. Kita pilih yang nggak terlalu penuh ya. Dari Jerman aja. Dan ini udah mulai proses downloadnya. Ketiga software ini sangat penting untuk PC kita saat awal-awal install Windows. Karena kalau nggak ada ini, PC kalian mungkin aja bisa nampil, cuman belum tentu bisa untuk bermain game karena dia butuh DirectX dan juga driver VGA. Dia juga belum tentu bisa untuk merender video, ya mungkin aja bisa, tapi VGA kalian tuh nggak kepake. Melainkan yang kepake itu si CPU, jadi VGA-nya itu nganggur. Percuma kan beli VGA tapi nganggur. Nah ini udah kelar semua, kita mulai dari Visual C++ nya dulu. Nah, ini untuk folder downloadannya. Untuk yang Visual C-nya ini kita klik kanan, terus itu ekstrak all. Ekstrak. Nah, ini prosesnya udah kelar. Lalu klik aja install all, biar dia otomatis nginstal semua tanpa perlu kita pencet-pencet. Wah, ini berguna banget sih. Soalnya saya dari dulu itu ngeklik satu-satu buat nginstalin semua ini. Balawi. Kita klik yes. Ini otomatis semua ya. Ini bakalan nginstalin semua ini. Jadi kalian tugasnya cuma mencetin yes doang. Nah ini installin yang udah terinstall yaitu baru 2005. Jadi ini prosesnya bakalan saya persingkat aja. Oke, untuk VC Credits-nya udah kelar semua mulai dari 2005 hingga 2013 itu udah kelar. Yang berikutnya yaitu kita install dulu si DirectX-nya. Ini mungkin DirectX 12 atau ya nggak tahu lah. Terus tuh kita klik I accept, terus tuh next. Next aja langsung. Tinggal tunggu prosesnya. Ini dia download ya. Nah, ini download totalnya 93,3 MB. Terus tuh kita next aja. Next. Dan tunggu proses downloadnya hingga kelar. Ini cepet sih. Kenapa ini? Please retry or later. Oh udah nih, udah kelar, finish. Kita cek ke DirectX apakah dia udah keinstall untuk DirectX-nya. Ini kita ketik dx diak, enter, yes. Nah ini udah kebuka untuk DirectX-nya. Nah ini dia udah keinstall Direct versionnya Direct 12. Yang berikutnya yaitu kita install driver VGA. Ini kita exit aja. Nah, lanjut ke directory download di folder kalian. Nah, ini untuk file driver VGA-nya ada di download. Ada di folder download. Terus tuh ini yang versi 561.09. Untuk versi si VGA RTX 2060 dari Zotac 6GB. Atau kalau kalian menggunakan VGA lain, untuk cara downloadnya sama aja ya. Tinggal buka websitenya deh. Misalnya pakai AMD, buka website AMD, cari nama VGA kalian. Terus itu langsung diarahin ke klik downloadnya itu. Ini langsung aja kita klik 2 kali. Oh ya, kliknya klik kiri ya. Ini tinggal kita tunggu. Terus tuh klik yes. Nah, ini langsung aja klik OK. Nah, tunggu prosesnya hingga kelar. Ini baru ngekstraknya doang ya, belum termasuk instalasi Windows. Instalasi driver.
Oke, untuk proses extracting-nya udah kelar, langsung aja kita klik I agree and continue. Yang ini ya. Ini yang bagian atas saja. Agree and continue. Terus tuh yang express aja biar langsung next saja. Kita klik next dan tunggu prosesnya. Oke, untuk instalasi drivernya sudah kelar. Jadi kita klik aja launch aja ya, kita langsung launch karena kita mau masukin akun si GeForce, Nvidia GeForce. Dan sudah PC kita sebenarnya sudah bisa untuk bermain game-game. Cuman biar dia ini lebih kompatibilitas lagi, lebih ya intinya biar lebih paten lagi driver yang barusan kita pasang, kita harus restart PC-nya ini. Kita restart. Nah, ini dia minta update karena ya dari tadi minta restart sih. Jadinya kita klik restart aja biar lebih paten lagi untuk driver yang dipasang di PC ini. Dan jadi itu dia untuk tutorial cara install Windows, cara install driver apa aja yang digunakan untuk PC kita. Sebenarnya yang terpenting itu 3 buah driver tadi ya. Untuk driver yang lainnya itu sebenarnya penting juga ya, misalnya aja untuk driver LAN, untuk si motherboard, terus itu driver audio itu juga penting. Terus tuh driver lainnya yang mendukung si motherboardnya tersebut. Barulah untuk ke proses instalasi gamenya. Cuman di sini saya tidak memberikan tutorial cara install gamenya gimana atau gimana cara downloadnya gimana, itu enggak ya, karena cukup panjang videonya nanti. Ini aja udah panjang, masa iya mau dipanjangin lagi. Untuk cara simpelnya itu ya kalian tinggal buka browser, terus tuh tulis Steam. Nah di sini tinggal kalian klik install Steam. Nanti disuruh download nih, kayak tadi. Nah, nanti disuruh download, terus tuh nanti kalian install. Tinggal next aja untuk proses installingnya. Nah, di sini ada banyak game ya. Cuman kalian harus membeli game-game tersebut. Ya, sebenarnya sih ada juga yang gratisan, tapi itu easy to use ya. Misalnya untuk game free to play mana ya? Misalnya aja untuk game Counter Strike ini. Nah, ini free to play, kalian pencet klik play games, terus tuh nanti pilih directory installernya, terus tuh tinggal next aja. Dan itu otomatis terunduh, nggak perlu kalian install apa lagi. Pokoknya paling simpelnya ya dengan cara resmi, yaitu dari Steam contohnya. Bisa juga menggunakan Epic Games, cuman ini ya kita contohnya aja pakai si Steam ya kan. Oke lah, kita coba dulu untuk bermain game. Apakah dia bisa langsung main game dengan 3 buah software yang kita install tadi. Langsung aja kita buka ini. Ini adalah server yang saya miliki. Kita tes GTA 5. Oh ya, sebelum itu kita install dulu yang namanya MSI Afterburner ya. Bener. Nah, kita install MSI Afterburner biar kita bisa melihat FPS yang didapat itu berapa. Langsung aja kita buka gamenya, apakah dia bisa bermain game. Hanya mengandalkan 3 buah software yang kita install tadi ya kan. Oh ya, untuk GTA 5 sebenarnya butuh juga install aplikasi pensupportnya, yaitu ini Social Club. Kita install dulu. Next, accept install. BTW untuk GTA 5 ini saya punya save-nya ya, jadi kita copy sambilan. Nah, terus tuh tinggal klik aja launcher karena ini gamenya bajakan atau game crack. Jadi untuk memainkan gamenya kita harus klik GTA 5 launcher. The application was currently. Oh, ini tandanya kena antivirus. Caranya cukup mudah sih sebenarnya. Tinggal buka antivirus yang tadi. Nah, ini kita allow. Soalnya kan dia crack ya. Hack tool crack. History. Nah, ini aktivitasnya restore. Yes. Oke, nice. Udah kelar. Kita tes lagi untuk buka GTA 5-nya. Karena tadi kena ini ya, kena proteksi dari antivirus. Ya biasalah.
Buka GTA 5, terus tuh GTA 5 launcher. Run. Nah, dia disuruh beli untuk mensupport. Malas. Nanti dulu, ngutang dulu. Nikmatin gamenya dulu baru nunggu kaya. BTW kan saya udah punya file tamatnya ya. Jadi kita masukin dulu untuk ininya. Save gamenya di Social Club, RLD. Nah, taruh sini. Dan juga sini. Oke, kelas. Kita klik oke. Apakah dia bisa langsung bermain game GTA 5 atau tidak? Yo, nggak tahu kok tanya saya. Sudah berjalan, GTA 5-nya bisa terbuka, guys. Ini klik allow aja dah. Peduli apa gue? Nah, GTA 5 sudah terbuka. Cuman ini untuk resolusinya masih yang paling terendah. Nanti di in-game-nya kita setting lagi ya kan. Ini kita tunggu aja loadingnya sampai masuk ke in-game-nya. Enter. Dan game GTA 5-nya sudah terbuka, guys. Cuman ini resolusinya belum kita naikin ya. Kita setting ke grafiknya 1080p aja dulu. Ini full screen 1080p. Refresh rate-nya 120 Hz anjay. Phasing-nya kita offin. Langsung enter. Keep new setting. Nah, ini udah full screen. Untuk settingan lainnya kita pakai ya very hack dan juga normal campurannya ini ya. Ya nggak apa-apa, buat tester dulu. Nanti di pengetesan benchmarknya beda lagi ya. Dapat 180. Kita dapat FPS yang cukup memukau yaitu di 180-an FPS coy. Cuman ini di laut ya. Kita coba langsung ke tengah kota dengan cara teleport. Curang kali kau bang. Bisa-bisanya teleport. Bisa lah, pasang mod. Ini langsung ke tengah kota, masih dapat di 100-an FPS. Cuman belum ke render. Dapat 100-an FPS coy. RTX 2060. Ya ini masih pakai settingan rendah ya. Nah, terbukti ini PC udah bisa langsung main game dengan cara yang saya sebutkan tadi. Barusan main langsung dikejar polisi, coy. Sangat playable sekali. Untuk temperatur yang dipakai ini cukup dingin ya. Di 49 untuk GPU dan juga CPU-nya ada di 60-an derajat Celcius. Padahal kita menggunakan ASF bawaan, guys. Tapi ya is oke lah. Oke, jadi dia untuk proses instalasi Windows dan juga proses instalasi driver-drivernya. Dan jadi ini dia untuk tampilannya. Dengan total harga yaitu berapa ya? Belum ditotalin sebenarnya. Bentar, kita sambil totalin dulu. Jadi di sini kita menggunakan dua skenario. Yang pertama untuk skenario mendang-mendingnya, skenario hemat, versi hematnya ya kan. Dengan total harga di skenario pertama itu kita dapat total di Rp10.835.000 untuk yang mendang-mendingnya, untuk versi hematnya. Untuk rakitan kali ini itu totalnya ada di 10 jutaan untuk yang versi hematnya. Cuman untuk versi hematnya ini masih dengan kondisi baru semua. Kecuali untuk di VGA karena itu rata-rata udah discontinue dan susah dapat di harga baru. Paling ya ada yang jual bekas tapi masih garansi resmi gitu. Ya nggak masalah sih. Yang penting masih garansi atau ya seenggaknya garansi toko gitu kan. Terus untuk skenario yang kedua, skenario anti mendang-mending, skenario yang kita gunakan sesuai dengan apa yang kita gunakan pada rakitan kali ini. Yaitu dengan total harga Rp17.811.000. Gila, mahal bener. Selisih harganya itu bisa 7 hingga 8 jutaan coy. Gila banget. Terutama ya ini wajar sih soalnya RAM yang kita gunakan ini itu RAM-nya limited edition dari Kingston Fury Renegade. Soalnya dia bisa nembus di kecepatan 4800 mHz. Sedangkan untuk RAM yang saya rekomendasikan itu mentok di 2666 mHz. Cuman ya nggak masalah lah. Soalnya untuk prosesor yang kita gunakan kali ini itu di limit hanya mentok di 2666 mHz doang. Percuma kalian beli RAM dengan kecepatan yang begitu was-was gitu. Percuma kalau di limit. Nganggur juga ujung-ujungnya ya kan. Dan alasan yang lainnya yaitu kita menggunakan motherboard yang
bisa dibilang di atasnya seri H, yaitu seri B. Jadi untuk harganya sedikit lebih mahal, 2 kali lipatnya lah. Lalu untuk power supply-nya, ini power supply harganya cukup gede untuk kalian kaum mendang-mending. Mungkin kalau kita kurangin lagi harganya di skenario yang pertama, jadi ini ada 3 skenario. Skenario paling mendang-mending, mulai dari prosesornya pakai prosesor Tray ya kan. Terus itu apalagi yang dikurangin nih? Ya cukup itu adalah sama PSU-nya kita pakai PSU yang dengan kapasitas 550 watt. Terus itu dengan kondisi baru yaitu dari PC cooler mungkin ya. Itu mungkin kita bisa dapat di harga 550.000. Jadi total harga untuk skenario yang ketiga itu 9.471.000 rupiah, coy. Itu adalah harga yang paling masuk akal untuk rakitan kali ini. Dan untuk peripheral atau gear gamingnya ini sebenarnya udah lebih dari cukup. Karena untuk keyboardnya ini udah mechanical, mouse-nya juga udah yang paling mantap di top seller lah pokoknya. Dan untuk si monitornya juga, ini di harga 1 jutaan kita udah dapet monitor dengan 1080p dengan refresh rate 165 Hz. Mantap nggak tuh? Dan kira-kira segitulah untuk total harganya. Gimana menurut kalian? Menurut saya sih ya lebih baik ambil yang mendang-mending nggak sih? Mungkin kalian masih bisa dapat di harga 9 jutaan. Mungkin aja ya kan? Apalagi kalau kalian itu kaum mendang-mending ekstrim. Kaum mendang-mending yang membeli semua partnya bekas. Terus itu dengan skill negosiasi yang sangat mantap. Waduh bang, ini kurangin dikit dong untuk beli bensin. Waduh bang, kurangin dikit dong, ini udah karatan nih. Iya bagus sih. Cuman kalau kalian belinya di harga baru semua, apalagi ngikutin komponen yang kita gunakan ini, udah pastilah lebih boros kalau kita pakai rakitan yang seperti ini ya kan. Soalnya dari RAM-nya aja, itu 2 keping 3 jutaan. Gila nggak tuh? Cuman kan ya lebih estetik gitu kan. Ada nyala-nyalanya, ada running-runningnya gitu. Lalu untuk harga dari casingnya ini, menurut saya udah masuk akal di harga 1 juta kurang. Itu kita dapat vertical VGA PCI Racer yang sudah Gen 4. Kan itu udah termasuk bonus ya kan. Dan yang berikutnya yaitu kita tes gaming dari si PC yang kita gunakan kali ini. Langsung aja, gimana sih performa dari PC pribadi yang saya miliki ini? Apakah dia bisa untuk gaming, main Wukong misalnya, terus tuh untuk editing, dan juga untuk rendering, dan juga untuk live streaming. Semuanya dan juga dah. Langsung aja kita ke tes benchmarknya kan. Let's go. Boom. Di sini kita tes live bermain Minecraft dengan settingan OBS yaitu di 1080p 60 fps dan untuk bitrate-nya kita pakai 10.000 kbps. Ini kita tes live streamingnya selama kurang lebih itu hingga 2 jam. Hampir 2 jam malah. Buset. Yang pertama kita main Minecraft, yang kedua ini kita main game Mobile Legends gitu. Lalu untuk Firestrike kita dapat skor di 16 ribuan. Terus itu untuk suhunya itu bisa hingga 74-an derajat Celcius untuk GPU. Sedangkan untuk si prosesornya itu sedikit lebih rendah ya kan. Lalu untuk skor di time spy kita dapat di 6784. Terus untuk CPU profile kita dapat skor di maksimumnya ada di 3269, terus tuh 3322, hingga yang terkecil yaitu ada di 723. Kira-kira segitu untuk skornya. Kita tes bermain game Wukong di settingan 1080p. Hah? Ya, di settingan 1080p. Dengan FSR 100%, terus tuh untuk resolusinya atau grafiknya kita pakai very low atau rata kiri ya. Dan ini kita dapat di FPS di kisaran 90, 80-an FPS. Wah, ini sangat playable banget buat main game Wukong. Namun di settingan di rata kiri ya, dia bisa dapat hingga 100 FPS coy. Mantep gak tuh? Cuman kadang ada beberapa skin yang bakalan startering gitu. Terus kita coba di settingan high.
Dan FPS yang didapat itu kita dapat di kisaran 40-an, 50-an, 60-an FPS. Kira-kira segitu untuk FPS yang didapat. Ya, average-nya ada di 43-an FPS coy. Ini udah cukup playable di settingan high ya. 1080p dengan FSR 100%. Wah, ini sih lancar banget sih. Lanjut untuk game Shadow of Tomb Raider di settingan ultra rata kanan ya. Ini kita dapat average FPS-nya ada di 91 FPS. Cuman di in game-nya itu ada di kisaran 76, 77 ya, kira-kira segitulah untuk FPS yang didapat. Dan ini udah sangat amat playable, apalagi ini di settingan rata kanan ya. Rata kanan 1080p, mantap. Lanjut untuk game GTA 5 di settingan very high. Ini kita dapat di 80 hingga 90-an FPS, kadang turun sampai 60-an FPS. Dengan kondisi rame ya, ini tengah kota loh. Dengan grafik yang cukup memukau gitu kan. Lanjut ke game God of War. Di sini kita pakai settingan 1080p lagi dengan grafiknya ultra. Dan kita dapat di FPS kisaran 40-an. Wah, ini cukup playable, di atas 30 FPS tuh udah playable ya. Apalagi 40 FPS ini udah paling enak untuk mainin game kompetitif. Game santai seperti ini nih. Tinggal main pakai stick terus tiduran gitu kan. Enak banget sih main gini. Dilanjut ke game PES 2021 dengan settingan 1080p high. Ini kita dapat previewnya ada di 100-an FPS. Lalu untuk di in-game-nya kita bisa dapat di 190-an FPS coy. Apa nggak overkill banget kita dapat FPS segini ya kan? Wah, ini sangat lancar sekali kalau main game ini. Looking to hit the front line. Saka battles to win it back. Oh, that's a waste. Lalu untuk game The Witcher 3 dengan settingan 1080p ultra, kita masih dapat di angka 96 FPS. Wah, ini lancar banget ya. Dan emang bener untuk RTX 2060 disandingkan dengan Core i3 Gen 10 ini udah paling cocok lah. Dan untuk game The Witcher 3 ini untuk penggunaan prosesornya cuma 63%, 60%-an lah. Terus untuk GPU-nya di 70-an persen. Berarti kan sangat lancar dan enjoy gak sih? Terus untuk game RDR2 dengan settingan 1080p ultra rata kanan, ini kita set paling full kanan dah. Kita masih bisa dapat di FPS 60-an, 50 hingga 60 FPS lah kira-kira. Wah, ini udah cukup lancar sih. Enak lah main game ini. Karena ini termasuk game santai ya. Termasuk game konsol. Paling enak tuh main game kayak gini tuh sambil tiduran gitu, sambil pakai stick.
Dan ini dia untuk efek FPS yang didapat, yaitu ada di 57 FPS. Lancar banget ya kan. Dilanjut untuk game Forza Horizon 5 dengan settingan high. Ya bisa dibilang ini rata kanan ya. Itu kita masih bisa dapat di FPS 50-an cuy. 48, 46 hingga 50-an FPS. Ini udah paling enak, udah paling playable lah. Cukup lah untuk main game ini. Mungkin kalau kurang ya tinggal diturunin lagi untuk resolusi. Untuk grafiknya ya, kita jadiin ke low. Biar lebih ringan gitu, bisa dapat di atas 60-an FPS. Tapi menurut saya untuk di atas 30 FPS ini udah enak sih. Udah paling smooth lah. Dan untuk game Cyberpunk 2077 dengan settingan 1080p rata kanan ultra, kita dapat di 60-an FPS dan ini udah cukup lumayan, malahan lebih mantap lah. Dapat 60-an FPS. Lalu kita coba untuk ray tracingnya, kita aktifin dengan settingan ray tracing itu di medium, biar RTX kita itu nggak berat-berat banget gitu kan. Nah kita dapat di angka 30-an FPS, jadi FPS-nya berkurang setengahnya kalau ray tracingnya diaktifin. Ini kita dapat di 25, 27, 28 FPS-an. Ya termasuk playable lah kalau settingan kayak gini. Udah cukup dengan ray tracing on. Nah, jadi itu dia untuk performa dari PC kali ini. Gimana menurut kalian? Ini sambil kita jalanin Wukong, dia dapat di 60-an FPS dengan settingan medium ya. Ini udah sangat playable banget untuk benchmark si Wukong. Dan untuk game-game seperti Valorant, GTA 5 dan sebagainya macamnya itu udah pastilah bisa semua. Apalagi untuk ngedit ya kan. Karena pada dasarnya PC ini tuh digunakan untuk saya untuk keperluan sehari-hari. Baik itu untuk ngedit, main game dan juga live streaming. Itu semuanya saya pakai ini. Ya nggak tahu ya, 2 bulan ke depan nggak tahu ya. Mungkin saja saya upgrade gitu kan. Karena untuk si prosesornya ini udah termasuk ketinggalan zaman. Karena dia masih menggunakan Core i3 10105F. Yang dimana ya sebenarnya sih udah cukup disandingin sama si RTX 2060. Cuman ya kayaknya kurang aja gitu. Pinginnya sih upgrade biar si RAM-nya itu bisa dimaksimalin gitu kan ya. Ya mungkin aja kita bisa pakai kubu merah gitu kan. Karena lebih enak untuk overclocking RAM-nya. Dia bisa nyentuh di atas 3600 mAh sekian gitu kan. Karena untuk si Core i3 ini itu mentok di 2666 mAh. Jadi ya kurang lah. Terus itu untuk soal harganya nih. Ya memang sih untuk harganya itu ya memang termasuk overkill ya. Cuman ya menurut saya sih is okay lah. Soalnya kan ini sebagian banyak partnya ini saya tuh dikasih. Jadi ya oke. Tapi kalau kalian ingin merakit
seperti yang saya miliki ini bisa aja dengan opsi yang lebih hemat yang saya berikan itu. Kalau nggak salah di angka 9 jutaan ya kita udah bisa dapat full set dengan spek yang mirip, malah untuk performanya itu sama aja. Karena yang berbeda cuman di paling ya di motherboard, terus itu power supply, terus itu apanya lagi, RAM-nya juga itu mungkin bedanya di situ. Sisanya sih ya nggak ada keluhan lah dari PC ini. Ini sambil kita main Wukong itu masih berjalan lancar di 60 FPS. Mantap nggak tuh? Dan segitu aja untuk video kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau nggak. Saya Sultan Maulana selaku owner atau pemilik dari channel ini. Maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta, karena kebanyakan dari video-video terbaru channel ini kebanyakan salahnya sih sebenarnya. Ya intinya maaf banget ya. Dan jika kalian ada pertanyaan bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Nanti bakalan dibales dengan kawan-kawan kita yang sudah sesepuh. Begitu. Lo sendirilah bang yang jawab. Hai ya. Say you goodbye. Sampai jumpa di lain video. Jangan lupa buat subscribe dulu gak sih? Ya begitulah. Ini main Wukong mantap kali Uci. Buat live streaming apalagi ya kan? Ngopi dulu kan? Wah durasi. Panjang bener ya durasinya ya? Hampir 1 jam gak sih? Atau lebih? Ya gak tau lah.